Hello Technolovers! Presiden Jokowi pernah menyentil Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI karena masih impor senjata. Padahal industri dalam negeri sudah memproduksi senjata sendiri. Ia tak ingin kebiasaan itu berlanjut, karena itu ia pun melarang kedua instansi keamanan negara tersebut untuk impor senjata, kecuali barang dengan teknologi tinggi seperti pesawat tempur. Mengingat kini industri lokal sudah bisa memproduksi sebagian kebutuhan militer, seperti senjata, peluru, serta sepatu dan seragam militer. Hal tersebut disampaikan Jokowi pada pembukaan penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 15 Maret 2023. Lalu, benarkah masih ada impor senjata? Lantas dari mana saja impor senjata tersebut? Yuk simak ulasannya berikut ini. Israel. Di balik sikap Indonesia yang mengecam keras tindakan yang dilakukan Israel pada Palestina, ternyata hubungan dagang Indonesia dan Israel cukup erat loh. Setidaknya hal tersebut dilakukan pada tahun 2020 lalu. Indonesia juga telah menjalin hubungan dagang cukup lama dengan negara yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu tersebut, yang dimana Indonesia dan Israel memiliki transaksi perdagangan dengan nilai cukup besar. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan, selama 5 tahun terakhir atau dari tahun 2016 hingga 2020, impor Indonesia dari Israel meningkat 8,6%, yang dimana Indonesia melakukan impor senjata dari Israel senilai 1,32 juta US dollar atau sekitar 18,61 miliar rupiah. Tercatat secara volume, total impor senjata dari Israel mencapai 2.674 kg atau 2,67 ton. Jika dirinci, impor senjata dari Israel meliputi 3 kode Harmonized System atau HS. Pertama, kode HS 930110000, yakni senjata artileri meliputi senapan, mortir, dan meriam howitzer. Nilai impornya mencapai 1,28 juta US dollar atau setara 17,5 miliar rupiah, mayoritas dari total impor senjata dari Israel. Kemudian kedua, kode HS 930510000, yakni suku cadang dan aksesoris revolver serta pistol. Nilainya mencapai 3.756 US dollar atau setara 56.606.676 rupiah. Dan ketiga, kode HS 930599999, yakni suku cadang dan aksesori revolver serta pistol Hedik 9302 dari kulit atau tekstil lainnya, yang nilainya mencapai 41,91 US dollar atau setara 619.331.770 rupiah. Kemudian ada juga senjata dan amunisi kode SITC 891 yang nilai impor sepanjang 2020 untuk produk ini mencapai 1,32 juta US dollar atau sekitar 18,6 miliar rupiah atau asumsi kurs 14.299 rupiah per dolar Amerika Serikat. Secara total, nilai impor senjata Indonesia sepanjang 2020 sebesar 404,61 miliar US dollar atau 6,095,449,650 juta rupiah. Itu berarti impor senjata dari Israel hanya setara dengan 0,32% dari total impor senjata Indonesia sepanjang tahun lalu. Selain senjata, Indonesia juga tercatat melakukan impor barang kelompok pengolah data otomatis, peralatan, dan suku cadang berat 2,2 ton dengan nilai mencapai 39 juta US dollar atau 587 miliar 535 juta rupiah. Peralatan telekomunikasi 2,6 ton mencapai 3,9 juta US dollar atau setara 58 miliar 753 juta 500 ribu rupiah. Alat untuk digunakan di tangan atau mesin 25 ton nilai 3,7 juta US dollar atau setara 55.740.500 rupiah. Serta mesin jilid buku percetakan dan suku cadangnya 43 ton dan nilai 1,4 juta US dollar atau setara 21 miliar 91 juta rupiah. Diketahui nilai impor senjata Indonesia pada 2022 meningkat sekitar 39% dibanding 2021. Yang dimana nilai impor produk Israel ke Indonesia mencapai 1,78 juta US dollar atau setara 26 miliar 805 juta 109 ribu rupiah. Nilai ini mencapai 0,006% dari total impor Januari hingga Februari 2021. Secara keseluruhan yang sebesar 26,59 US dollar miliar atau setara 400 triliun 380 miliar 254 juta 500 ribu rupiah. Tapi dari 5 golongan barang SITC utama, tak ada produk senjata dan amunisi seperti 2020.
Namun nilainya belum seberapa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Rekor paling tinggi tercatat pada 2014, di mana nilai impor senjata militer dengan kode HS 930110000 dan 930190000 totalnya yang mencapai 316,5 juta US dollar atau setara 4.765.540.500.000 rupiah. Secara kumulatif, selama periode 2014 hingga 2022, nilai impor senjata dengan dua kode HS tersebut sudah hampir 1 miliar dolar. Tepatnya, 975,5 juta US dollar atau 14.684.299.050.000 rupiah. Jika dihitung dengan kurs saat ini, Rp15.386 per US dollar. Nilai impor senjata nasional dalam 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi itu mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Wah, luar biasa ya anggaran militer Indonesia. Tak hanya dari Israel saja, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, RI masih impor senjata paling tidak sampai dengan Februari 2023 kemarin. Impor senjata berasal dari beberapa negara, yang dimana impor tersebut termasuk amunisi. Nah, berikut daftar negaranya. Republik Korea. Berdasarkan data BPS, impor senjata mencapai 246,726 kg pada Januari 2022 lalu, dengan nilai 6,22 juta US dollar atau setara 93.654.540.000 rupiah. Sepanjang 2022, impor senjata di negara tersebut mencapai 1.481.7 kg dengan nilai 67,14 juta US dollar atau setara 1.010.926.980.000 rupiah. Kemudian pada Januari 2023, berat impor senjata dari Korea turun jadi 57,418 kg dibanding Januari 2022. Tapi secara nilai naik jadi 11.289.088 US dollar. Sementara sepanjang Januari hingga Februari 2023, impor senjata dari Korea sudah tembus 57,427 kg dengan nilai 11.289.195 US dollar. Slovakia. Diketahui total impor senjata dari Slovakia tercatat dilakukan Indonesia pada sepanjang 2022 mencapai 77.924 kg dengan nilai 3,42 juta US dollar atau setara 51.457.320.000 rupiah. Sementara itu untuk periode Januari hingga Februari 2023, impor pencapaian 19,22 kg dengan nilai 4,18 juta US dollar atau setara 62.884.338.000 rupiah. Bulgaria. Sepanjang 2022 kemarin, Indonesia mengimpor senjata sebanyak 4.684 kg dengan nilai 936.652 US dollar. Sedangkan pada Januari hingga Februari 2023, impor mencapai 4,934 kg dengan nilai 3,26 juta US dollar atau setara 49.043.766.000. Belgia. Tak hanya itu saja, sepanjang 2022 Indonesia mengimpor 9,139 kg senjata dari Belgia dengan nilai 2,3 juta US dollar. Sementara pada periode Januari hingga Februari 2023, impor sebanyak 1,512 kg dengan nilai 2,19 juta US dollar atau setara 34.601.430.000 rupiah. Amerika Serikat. Indonesia pada sepanjang 2022 kemarin mengimpor senjata sebanyak 238.088 dengan nilai 42,3 juta US dollar atau setara 636.403.500.000 rupiah. Sementara itu pada periode Januari hingga Februari 2023 sebanyak 2.620 kg dengan nilai 1,70 juta US dollar atau setara 25.595.200.000 rupiah. Brasil. Indonesia mengimpor 9,183 kg senjata dari negeri Samba dengan nilai 132,9 ribu US dollar sepanjang tahun 2022.
Sedangkan pada periode Januari hingga Februari 2023, impor sebanyak 10.603 kg dengan nilai 1,438 juta US dollar atau setara 21.650.528.000 rupiah. Cina. Sepanjang 2022 kemarin, Indonesia mengimpor 144,167 kg senjata dari Cina dengan nilai 2,913 juta US dollar atau setara 43.866.867.000 rupiah. Sementara pada periode Januari hingga Februari 2023, impor sebanyak 37.150 kg dengan nilai 842.068 US dollar. Swedia. Di tahun 2022, Indonesia mengimpor 20.102 kg senjata dari Swedia yang bernilai 12.676 US dollar atau setara 190.925.912.000 rupiah. Pada periode Januari hingga Februari 2023, impor senjata RI dari negara tersebut sebanyak 793 kg dengan nilai 94.960 US dollar. Jerman. Indonesia mengimpor senjata dari Jerman sebanyak 55.082 kg dengan nilai 1,5 juta US dollar atau setara 22.593 juta rupiah. Pada Januari hingga Februari 2023, impor senjata RI dari negeri tersebut mencapai 51.751 kg dengan nilai 5.010 kg dengan nilai 54,565 US dollar. Ceko. Indonesia mengimpor senjata 35.385 kg dengan nilai 3,8 juta US dollar pada sepanjang 2022. Sepanjang Januari-Februari 2023, impor sebanyak 708 kg dengan nilai 52.552 US dollar. Selain dari 10 negara itu, Indonesia juga tercatat mengimpor senjata dari negara lain dengan nilai berat 244.748 kg, senilai 87,9 juta US dollar atau setara 1.323.686.100.000 rupiah pada sepanjang 2022. Dan 21.325 kg dengan nilai 146.594 US dollar pada periode Januari hingga Februari 2023. Nah, itulah tadi ulasan mengenai deretan senjata yang diimpor Indonesia di beberapa negara. Menurut Technolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!